saya mau kerja, pokoknya saya nggak mau jadi istri sekarang. Itu aneh loh. Udah mau kawin, tiba-tiba tengah-tengah pernikahan kehilangan orientasi hidup. Saya nggak mau jadi istri, saya mau jadi ya tuh pemimpin itu semuanya. Itu kehilangan orientasi. Itu harus disembuhkan. Nah, saudara, siapakah yang berkuasa menyembuhkan ini? Saudara tahu? Siapa yang punya kuasa menyembuhkan? Firman Tuhan. Jadi bukan kita, tapi firman Tuhan. Jadi the power of the word itu kuasa daripada firman. Saudara, itu benar-benar kuasa. Nah, kita seringkali lupa ini. Jadi firman yang kita katakan kepada orang-orang yang kikir, kita mengatakan yang memberi itu lebih berbahagia daripada yang menerima. Orang-orang kikir, gitu kan? Tapi kuasa firman itu ada. Nanti kalau dia pergumulan dia akhirnya menjadi orang yang memberi, dia baru tahu. Iya betul, Pak. Saya ketemu dengan teman saya di Surabaya barusan. Dia mengatakan, memang luar biasa. Orang yang memberi itu tidak pernah berkekurangan. Kenapa? Nanti dia cerita banyak tentang anaknya, tentang ini gitu. Dulu kami selalu berjuang, mencari uang sebanyak-banyaknya. Sekarang uang itu datang sendiri sebanyak-banyaknya. Nah, memang orientasi dia secara fisikal gitu ya. Tetapi pergumulan dia itu ada kemajuan dalam kerohanian dan lain-lain. Nah, saya cuma memperingatkan supaya tidak terlalu fisikal ini ya, physical blessing. Saya katakan carilah spiritual blessing yang jauh lebih daripada physical blessing. Itu yang lebih penting. Jadi healing ministry itu dia juga didoai, dilepaskan dari perasaan tamak. Jadi didoai dilepaskan, bukan dilepaskan rohnya mati, gitu kan? Dilepaskan apa? Keinginan mau tamak, mau ini, mau itu, cita-cita yang terlalu tinggi itu didoai, lepaskan semua, serahkan pada Tuhan, beri pada Tuhan. Nah, saudara, dia mulai mencoba belajar suami istri, berkati. Nah, saya tanya, banyak orang mengatakan, itu kan orang-orang itu Pak. Apakah kita bisa seperti itu? Saudara, itu ada jaminan kita. Tapi tidak setiap kita melakukan itu pasti dijamin. Artinya kita diberkati dengan cara yang sama dengan orang. Tidak. Tapi kita dilimpahi berkat kasih yang melimpah. Ya, itu nanti kita masuk dalam yang D. Pengajaran keselamatan, saudara, tidak pernah terlengkapi. Artinya itu tidak pernah completed, gitu ya dalam bahasa Inggrisnya. Tidak pernah terlengkapi jika saudara tidak pernah memikirkan keselamatanmu di dalam konteks dimensi sosial. Nah, ini kesulitan yang paling besar di dalam gereja ini. Apalagi kalau gereja itu adalah gereja yang dimusuhi, satu suku yang dimusuhi oleh negara. Saudara, kemarin doa pagi saya mengatakan ada dua hal yang sangat diskriminasi di Indonesia. SKBRI sudah ditiadakan. Saudara ngerti ini? Sudah ditiadakan, puji Tuhan. Karena itu udah lama sekali, harusnya udah ada. Peraturan undang-undang udah ada, cuman ya prakteknya ada aja. Yang pertama adalah seluruh keturunan orang komunis, KTP-nya dikasih tanda. Anak cucunya komunis kasih tanda semua. Itu kejam sekali. Jadi dosanya papanya atau mamanya itu terus sampai keturunan terus anaknya. Jadi keluarga itu keluarga komunis tidak pernah bisa punya hak memilih, nggak punya hak apapun di pemerintah. Jadi kasihan sekali. Yang kedua adalah orang Chinese. Saudara, mengapa kita berbeda dengan orang Arab? Berbeda dengan orang India. Sampai ada peraturan bahwa mereka bisa menjadi disebut sebagai sama dengan orang-orang pribumi. Sedangkan kita tidak bisa. Kenapa? Karena ada peristiwa-peristiwa besar, termasuk komunis yang berkaitan dengan negara China. Maka dampaknya ke siapa? Ke kita. Nah, ini adalah kalau kita tidak pernah memikirkan hal seperti ini, termasuk yaitu tentang ketuhanan di dalam kemanusiaan atau kemanusiaan dalam ketuhanan. Saudara, negara kita berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, tetapi juga di tengah-tengah ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu adalah Undang-Undang Dasar 45 itu sampai kepada Pancasila itu sangat diberkati Tuhan. Dan tangan-tangan yang menciptakan itu, yang menuliskan, yang pada waktu ada beberapa kalimat-kalimat yang akhirnya dihapuskan di dalam Pancasila itu karena anugerah Tuhan. Saudara, kalau itu tidak anugerah Tuhan, Indonesia tidak akan bisa seperti itu. Maka sekarang ada gerakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Nah, saudara, mereka akan menghantam seluruh sistem agama. Karena mereka sudah mencanakan seluruh agama itu akan menguasai negara ini, maka dikembalikan negara ini pada Pancasila. Maka mereka
Tapi di dalam sejarah, sepanjang sejarah bangsa Indonesia ini, dari zaman kerajaan Majapahit, kerajaan apapun, saudara, tidak pernah ada satu agama yang bisa menguasai Indonesia. Tidak ada, karena negara ini adalah negara kepulauan. Tidak bisa. Nah, kita berdoa aja. Apakah bisa di masa mendatang, kita tidak tahu. Kalau Tuhan izinkan, bisa aja. Nah, saudara, pengetahuan kita tentang keselamatan itu harus berkonteks dengan apa? Yaitu mengasihi sesama manusia. Saudara, bukan berarti saya mengasihi sesama manusia adalah persyaratan saya diselamatkan, bukan. Tetapi keselamatan itu akan menghasilkan buah. Buah apa? Saudara akan mengasihi sesama manusia. Dan yang tertinggi buah itu adalah mengasihi musuh saudara, yang tidak pernah diajarkan di dalam agama yang lain, tidak pernah diajarkan di dalam kepercayaan. Tidak ada, saudara. Di dalam moralitas tidak ada. Moralitas itu selalu melihat pada keadilan. Orang yang jahat harus dihukum. Orang jahat harus yaitu kalau perlu dibasmi, supaya masyarakat itu bisa dijaga ketenangannya. Tetapi hanya orang yang percaya pada Tuhan, orang yang jahat diberi kesempatan untuk apa? Saudara, mengubah diri. Nah, saudara perhatikan baik-baik ya. Secara kemasyarakatan dan tradisi, secara hukum dan undang-undang, ada satu tempat di mana penjahat itu diharapkan berubah. Di mana? Penjara. Nah, sekarang saya tanya, kalau orang Kristen di mana? Saya ingin tahu. Ya? Ya. Kenapa gereja tidak bisa berfungsi seperti itu? Kenapa gereja kadang-kadang jadi penjara? Ya, soalnya ini kesalahan konsep. Kenapa orang yang berdosa itu selalu dibuang ke gereja? Kenapa? Kenapa seperti di penjara? Kayaknya dihukum, dikucilkan. Coba padahal gereja tempat di mana kasih Allah itu dinyatakan jelas. Nah, di dalam keselamatan itu kita akan nyata sekali kebijaksanaan gereja yang mendahulukan kemurahan dan kasih Allah. Setelah itu gereja itu akan diberkati luar biasa. Salah satu kehebatan gereja dari ada beberapa gereja di Amerika, termasuk gerejanya Rick Warren. Saudara, itu adalah satu hal. Dia menerima bentuk apapun orang berdosa. Jadi yang menampung engkau dari pegulat, engkau dari orang yang apa itu pecandu, orang yang tato apa semua, dia buka semua. Tidak ada ketakutan. Nah ini jadi bukan hanya kita, bukan hanya gereja, tetapi keselamatan itu menyebar. Dan tidak semua orang itu memahami ini. Jadi posisi kita sebagai orang percaya, orang yang sudah diselamatkan, saudara, engkau menjadi satu agen, yaitu di mana Allah menyatakan engkau menjadi alat bagi keselamatan bagi Tuhan. Kalau tidak pernah ada kemungkinan. Jadi bukan social concern, bukan social works gitu ya, bukan social action, bukan. Tetapi ini adalah satu betul-betul kita keluar dari hati kita. Pangandaran dihantam ombak, gitu ya, yang nanti sudah mulai ratusan. Yang pertama kali gerak di sana, saudara, mereka teriak-teriak. Yang gerak siapa? Mau kamu palang merah. Terus sudah ada beberapa orang Singapura sudah malam ini sudah ke sana. Cepat sekali. Tadi saya lihat TV kabel di siaran TV 8 itu Singapura, mereka udah siap-siap naik helikopter yang agak panjang itu ya, dengan peralatan kedokteran, udah mau berangkat. Terus kemudian kita tanya di Indonesia, bupatinya kemana gitu? Melarikan diri. Sembunyi ketakutan. Akhirnya presiden kita menggerakkan yaitu tentara. Dari kepolisian, tentara semua gerakan gitu ya. Dari pemimpinnya katakan gerak, mereka baru gerak semua. Nah kalau tidak mereka digerakkan. Tetapi kita tahu bahwa orang-orang yang digerakkan oleh Tuhan adalah orang-orang yang betul-betul punya kasih sesama. Dengan tujuan adalah menolong mereka. Ini harus ada. Nah, saudara, ini bukan persyaratan, tetapi merupakan satu hasil dan buah. Nah, kita melihat bencana tragedi yang ada di dalam Alkitab. Saudara perhatikan ini. Waktu Abraham dipanggil oleh Tuhan dari Ur Kasdim, dari negara Irak, keluar menuju negara yaitu tanah perjanjian. Saudara perhatikan baik-baik. Waktu Abraham keluar, waktu Yusuf ada di Mesir, waktu bangsa Israel ada di satu negara tertentu atau dalam pergumulan tertentu, banyak tragedi yang terjadi. Kelaparan dan tidak diberkati tanah-tanah itu.
tetapi dengan kehadiran kelompok orang-orang percaya yang masuk ke daerah yang bencana itu, saudara, tanah itu menjadi subur. Saudara, percaya atau tidak, Indonesia adalah tempat di mana Tuhan berikan kesuburan yang luar biasa sekali. Kenapa? Saudara, secara garis perjanjian Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita, Amerika, New Zealand, Australia, dan negara-negara Eropa begitu diberkati oleh Tuhan karena mereka masih meletakkan hidup mereka di atas firman Tuhan. Tapi negara-negara yang tidak demikian, saudara, tidak bisa. Dan itu jelas sekali. Di dalam Alkitab sangat jelas sekali. Sampai di dalam kitab Wahyu nantinya, orang percaya dan khususnya umat Tuhan itu bisa mempunyai hati antara, digambarkan antara singa dengan kambing dengan apa bisa bersama. Jadi di masa mendatang itu suasana surga itu bisa seperti itu. Terus itu kapan terjadi? Secara fisikal kita belum tahu. Tetapi di dalam kerajaan Allah dan di dalam gereja Tuhan itu terjadi. Jadi ngerti ya? Kalau orang melawan seseorang dalam satu pelayanan, saudara, di dalam suasana surgawi, saudara, tidak ada permusuhan. Jadi yang dinamakan macan tutul dengan kambing, yang dulunya kambing dimakan macan tutul, ini enggak, mereka bisa mainan. Bahkan di Yesaya juga diceritakan ini. Itu di mana letaknya? Saudara, surga yang model, contoh, yaitu orang-orang yang diselamatkan dan seluruh karakter dan juga sifat-sifat yang Allah ingin nyatakan. Dunia akan melihat, ini loh orang Kristen. Ini orang-orang yang diselamatkan, penuh dengan hati yang rendah hati, penuh dengan penerimaan, penuh dengan sukacita, itu di sana semua. Mau tidak mau, saudara, kalau dibandingkan, saya lagi baca satu buku tentang yaitu pendidikan orang-orang konverdat, ya, saudara kita. Waktu saya baca tentang pemondokan, tentang pesantren gitu, wah saya kaget, saudara. Pesantren itu sudah berumur kira-kira hampir 1200 tahun. Pendidikan pesantren. Jadi sejarahnya dilihat mulai dari India sampai mulai dari Arab, ketemu di Indonesia. Cara-cara monastik itu sudah ada zaman masuk, waktu masuk perubahan-perubahan semua sampai akhirnya ada pondok pesantren ini dirancang. Waktu saya baca, saya kaget. Mengapa kan? Mereka sudah ratusan ribuan tahun sistem pendidikannya itu berjalan seperti itu. Tetapi waktu dibandingkan dengan sistem yang kita miliki, mereka punya satu, yaitu kepingin seperti Kristen. Mengapa nggak bisa? Mengapa mereka ingin sentuh nggak bisa? Saudara, mereka nggak punya hati, yaitu kuasa mengasihi musuh. Di dalam pendidikan yang tertinggi adalah kasih yang tertinggi, menjadi satu pedomannya. Abraham, Nuh, Yusuf, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Esther, dan Mordekai itu adalah pemimpin-pemimpin yang dipakai oleh Tuhan menjadi keteladanan di dalam negara yang bukan negara orang Kristen atau negara orang tidak percaya. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Doktrin keselamatan dalam perspektif Alkitab atau pandangan Kristen. Setelah di dalam perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, keunikan doktrin keselamatan Kristen. Yang pertama, sifatnya berketuhanan atau theisentrik. Jadi theisentrik itu artinya Tuhan yang melakukan segala-galanya berpusat pada Dia. Jadi segala-galanya bermuara dari Dia kepada Dia dan untuk Dia. Itu di mana? Roma pasal 11 ayat 36. Jadi segala kemuliaan hormat kepada Dia. Jadi sifatnya. Yang kedua, natur keselamatan yang dikerjakan dan digantikan oleh pribadi lain. Jadi bukan kita, bukan perbuatan kita, tetapi ada yang mengerjakan yang sudah Tuhan janjikan, yaitu anaknya. Yang ketiga adalah Kristosentrik. Seluruh sifat keselamatan dan juga cara keselamatan itu sentralnya di dalam diri Kristus, bukan pada manusia. Yang keempat, tanggung jawab manusia terhadap Injil dan tanggung jawab manusia terhadap keselamatan. Saudara, apa maksudnya? Tanggung jawab manusia terhadap Injil adalah bersifat umum. Jadi Injil disebarkan kepada seluruh umat dan makhluk. Siapa yang menerima itu adalah tawaran Injil. Kemudian masuk dalam tanggung jawab manusia di dalam keselamatan. Setelah dia menerima Injil itu, dia punya tanggung jawab untuk apa? Berpadanan dengan berita keselamatan itu. Ini yang penting. Nah, sekarang kita masuk dalam kode keselamatan.
Saudara, cara keselamatan ada beberapa hal. Yang disebut sebagai urdu adalah jalan, cara, atau urutan. Dalam hal lebih ditekankan dalam cara kelogisan berpikir. Jadi bukan urutan secara kronologis. Ini dulu pernah saya kasih ya dalam lingkaran itu ya. Yang kedua, perjalanan sejarah ordo salutis. Ordo keselamatan disebut juga ordo salutis ya. Dalam sejarah pengajaran gereja dimulai dari Alkitab dan diakhiri oleh Alkitab. Jadi dari manakah asalnya pengajaran keselamatan ordo salutis ini? Saudara, dari Alkitab kembali pada Alkitab. Dan yang paling jelas tadi yang kita baca yang pertama di Efesus, Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudara perhatikan ya, mereka yang mengasihi Dia, mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi panggilan dengan rencana Allah dulu mana? Dulu rencana Allah. Dari panggilan, sebab semua orang yang dipilihnya keluar pemilihan. Dari semula mereka juga ditentukannya, ditetapkannya. Dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah saudara, dari ayat-ayat inilah dan perbandingan ayat yang lain, maka orang-orang teologi yang di dalam teologi reformasi itu membuat satu struktur ordo salutis. Dan memang dengan variasi-variasi dan bukan secara kronologis tetapi secara urutan. Jadi orang itu bisa menjawab panggilan Tuhan harus lahir baru. Kalau orang itu bisa menjawab panggilan Tuhan, maka itu panggilan external calling atau general calling. Panggilan itu tidak menyelamatkan dia sampai dia akhirnya mendapatkan panggilan yang menyelamatkan atau panggilan khusus. Jadi dibedakan jadi dua, anugerah khusus dan anugerah umum. Panggilan khusus dan panggilan umum. Jadi iman yang khusus juga iman yang umum. Terus ada iman yang umum artinya apa? Sampai akhirnya orang itu bisa meniru kepercayaan dengan kita. Itu terjadi dalam Ibrani pasal yang 6. Mereka berada di gereja, mereka melayani Tuhan, mereka semua sama dengan kita. Tetapi mereka tidak pernah memiliki Kristus. Mereka hanya mencicipi berkat itu. Itu ada dalam Ibrani. Satu-satunya ayat yang memakai istilah yaitu merasakan, mencicipi. Tidak pernah memakai istilah yaitu memiliki atau dimeteraikan. Tidak. Itu Ibrani. Jadi artinya bahwa orang ini bukan milik Tuhan, tetapi dia diberkati secara umum, secara luar biasa, sampai kepercayaan orang Kristen pun membawa dia datang ke gereja. Sampai dia aktif dalam gereja, mungkin juga dia bisa menjadi orang yang tertinggi di gereja, tetapi tidak diselamatkan. Ini yang sangat mengenaskan, gitu ya. Nah, saudara, kenapa tidak diselamatkan? Nah, kembali di dalam seluruh pengajaran Alkitab, saudara, dia memakai daya usaha sendiri, melayani Tuhan, menyelamatkan dirinya supaya dia punya nama baik. Semua dia sendiri yang usahakan. Jadi orang di luar melihat kayaknya dia melayani Tuhan, kayaknya dia itu luar biasa. Tetapi setelah Tuhan yang lihat dengan mata kita yang lihat, berbeda. Berbedanya apa? Tuhan bisa melihat kebusukan dan kepalsuan hati manusia sampai terdalam dia bisa lihat. Tetapi waktu kita lihat di dalam diri kita masing-masing, saudara, kita harus memiliki. Jika kita benar-benar jujur tulus, saudara, puji Tuhan. Tapi jika saudara ada satu maksud yang tidak baik, satu hati yang ingin menguasai orang, satu hati ingin menguasai sesuatu, ada satu keinginan, saudara cepat-cepat buang. Kenapa? Karena itu akan dilihat Tuhan. Tidak ada sesuatu yang tidak dilihat Tuhan, yang melenceng dari kehendak Tuhan. Itu akan dilihat terus. Kita teruskan yang ketiga, masalah objektivitas dan subjektivitas ordo salutis. Apa artinya objektivitas, saudara? Seluruh daripada tujuan karya keselamatan itu karya Kristus murni, tidak ditambah, tidak dikurang. Jadi saudara tidak bisa menggantikan karya keselamatan ini. Karya keselamatan tidak bisa diubah-ubahkan. Bahkan hanya pribadi Allah yang kedua yang melakukan ini. Jadi Roh Kudus pun tidak menjadi manusia. Roh Kudus pun tidak menebus manusia. Bapa juga tidak. Tetapi melalui anak inilah maka dia menebus manusia.
Terus yang B adalah subjektivitas, artinya hidup orang percaya. Nah, saudara di sini ditambahkan, tolong ditambahkan, yaitu karya Roh Kudus. Dari karya Roh Kudus yang melalui karya Kristus. Pengalaman orang percaya itu adalah karya Roh Kudus. Saya pisahkan karena ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Jadi objektivitas dan subjektivitas keselamatan itu selalu terkait dan tidak bisa dilepaskan. Nah, saya akan berikan satu contoh. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Hanya ada dua orang yang disebut oleh Tuhan Yesus yang luar biasa. Satu adalah yang jelek yang minta ampun, yang satunya itu yang paling baik. Satu bernama Yohanes Pembaptis, yang kedua bernama Yudas. Ya kan? Apa beda Yudas dengan Yohanes? Bedanya apa? Yang satu diagungkan tinggi, yang satu turun tinggi. Yudas dikatakan, saudara, orang yang lahir yang paling celaka itu adalah Yudas. Betul kan? Injil Yudas, tahu Injil Yudas yang baru sudah ditemukan dan bukunya dijual di Gramedia. Kenapa buku ini cepat diproduksi? Karena ya memang rakyat kita senang menghantam kekristenan. Maka diproduksi habis-habisan gitu ya, supaya yang Kristen itu banyak gak jadi Kristen. Nah, di dalam Injil Yudas itu diagungkan, tanpa Yudas tidak ada keselamatan. Iya kan? Kalau Yudas gak mengkhianati Tuhan, tidak ada keselamatan. Betul? Jadi Yudas itu bukan yang paling jelek, tapi dia yang paling baik. Itu Injil Yudas. Maka disebut Injil Yudas, karena Yudasnya itu yang Injilnya itu Yudas. Ya. Nah, saudara, ini ditemukan pada tahun sekitar awal abad 19 dan diteliti semua dengan karbonisasi, terus diteliti dengan penelitian, yaitu memakai bahan-bahan ini lempengannya itu yang dari kayu itu betul terbukti awal abad ketiga. Setelah diselidiki betul jenis kayu ini adalah kayu pada zaman abad ketiga, dan secara historical, secara isi semua itu betul-betul asli zaman dulu. Tetapi teologianya di dalam itu membalikkan seluruh kepercayaan orang Kristen. Maka itu disukai oleh orang yang membenci Tuhan, yang membenci Kristen ya. Itu Injil Yudas. Jadi objektivitas dan subjektivitas dari keselamatan saudara tidak bisa diubah. Jangan pernah diubah bahwa Yesus yang menebus kita bukan Yudas. Ya. Yang menjadi perhatian kita, Yesus bukan Maria Magdalena. Gitu ya. Subjektivitas yaitu pengalaman orang percaya. Kita masuk sekarang di dalam pandangan-pandangan keselamatan, pandangan reformasi, pandangan Katolik juga ada, Lutheran. Nah, kita akan bedakan gitu ya. Misalnya yang pertama, pandangan reformasi. Saudara, reformasi mengatakan bahwa totalitas kondisi manusia jatuh dalam dosa atau ketidakmampuan manusia dan tidak pernah ada kemungkinan manusia menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak ada. Maka sejak dari awal, saudara, sejak dari awal itu manusia itu melarikan diri waktu dia berbuat dosa. Jadi selalu menjauhi kebenaran, selalu dia tarik dari kebenaran. Dan secara esensinya dia yang dulu waktu sebelum jatuh dalam dosa, begitu Allah itu datang hadir, dia ingin dekat dengan Tuhan, dia ingin bersekutu dengan Tuhan. Dan persekutuan dengan Tuhan itu membawa persekutuan dalam keluarga dia. Tapi waktu begitu ada dosa, maka persekutuan bersama dengan istrinya itu akhirnya tidak bisa ikut. Dia semakin malu. Waktu Tuhan datang, dia melarikan diri. Jadi escape from God. Itu disebut oleh John Stott. Seluruh agama adalah melarikan diri dari Tuhan. Melalui apa? Yaitu pelayanan ataupun kesalehan. Nah, saudara, ada orang melayani Tuhan karena hal seperti ini, yaitu agama-agama. Jadi bukan karena dia mau diselamatkan, tetapi karena dia melarikan diri dari keselamatan. Semakin dia bersembahyang, dia semakin jauh dari Tuhan. Semakin dia menyembah Tuhan, dia semakin keliru membuat atau menyembah Tuhan. Nah, ini kesalahan. Nah, ini adalah natur. Jadi natur daripada orang yang jatuh dalam dosa di dalam total depravity, yaitu tulip sebenarnya, ada TULIP gitu ya. Ini kapan-kapan ada satu kelas khusus gitu ya. Jadi totalitas manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak mampu dan tidak ada kemungkinan menyelamatkan diri sendiri. Dosa menyebabkan manusia bergantung pada kemampuan diri sendiri, tidak mau bergantung pada Allah. Nah, saudara, ketaatan kita kepada Allah artinya saya tergantung dengan Tuhan.
Waktu saya tidak taat kepada Allah, saya tidak menggantung diri pada Tuhan, saya menggantungkan diri pada diri saya, kemampuan saya, ataupun hal di luar daripada Tuhan. Baik kekayaan, pengertian, kemampuan, usaha kita, dan lain-lain. Justru itu adalah sebenarnya buah dari dosa. Jadi buah dari dosa adalah saudara menarik diri dari kuasa Tuhan dan selalu melarikan diri dari cara Tuhan dan keberadaan Tuhan. Yang kedua, manusia membutuhkan keadilan dan kebenaran Tuhan, righteousness. Itu arti dalam dua arti dari Allah sendiri. Manusia dibenarkan melalui kesatuan mistis dengan Kristus dalam perjanjian penebusan yang disebut sebagai Pactum Salutis. Maka secara logisnya pembenaran mendahului kelahiran baru. Ini secara logisnya. Kalau kita pikirkan, mengapa dibenarkan dulu baru dilahirbarukan? Sesuatu kalau dibalik nggak bisa. Mengapa dibalik nggak bisa? Karena pembenaran itu melalui Kristus. Jadi kita tidak mungkin dilahirbarukan kalau Kristus tidak mati bagi kita. Jadi pembenaran itu artinya adalah Kristus yang berkarya terlebih dulu, baru kau dilahirbarukan. Nah sekarang saya tanya, ini bapaknya di sana. Setelah saya tanya, kapankah saya lahir baru? Jawabannya apa? Secara arti teologis, awal mula kelahiran baru saya kapan? Pada saat saya menerima Kristus. Secara historis, betul. Tapi secara, yaitu pandangan mata Tuhan, kapankah kita dilahirbarukan? Ya? Sejak Yesus mati di kayu salib. Lupa saya belum lahir. Iya, tapi kamu sudah dilahirkan sendiri. Tuh, kok aneh ya? Ya memang aneh Alkitab itu ya. Saudara, kelahiran baru kita secara historisnya adalah saya lahir baru sekarang. Iya, secara historisnya. Tetapi secara pandangan Allah engkau dilahirbarukan. Secara fakta sejarah engkau di sini. Tetapi engkau ditarik bukan engkau saat ini lahir baru, tapi Kristus. Betul kan? Roma pasal 6. Saudara mengerti ini ya? Jadi kelahiran baru saya itu bukan pada saat zamannya, pada saat sekarang saya. Oh saya sekarang ini Yesus mati bagi saya. Yesus kan sudah lewat. Berarti kelahiran baru saya ini begitu mujarabnya, efekius dalam arti yaitu berkaitan langsung secara waktu kekekalan itu. Begitu saya percaya Yesus, langsung waktu itu saya dilahirbarukan di dalam kematiannya. Jadi tarik mundur. Itu namanya dihisapkan di dalam kematian Kristus. Setelah itu federal teologi. Jadi teologi federasi. Jadi Kristus yang mewakili engkau waktu mati di sanalah seluruh kebangkitan sulung dan orang percaya dimulai dari Kristus dan dari sana orang percaya dilahirkan semua. Jadi di dalam kuasa Kristus waktu mati dan dia bangkit, kuasa itulah langsung satu saat itulah, satu waktu itulah seluruh orang percaya sebelum Kristus dan sesudah Kristus dilahirkan semua. Saudara baru dengar ini, kan? Kok wajahnya banyak nggak tahu gitu. Jadi itulah yang disebut sebagai kesatuan unik dengan Kristus. Jadi secara sejarah betul di sini, tapi Kristus kan sudah mati di sana. Iya, di dalam kekekalan Tuhan. Maka waktu dikatakan dalam Efesus pasal yang pertama, ayat 3 dan 4, di dalam Dia, di dalam Kristus, di dalam Dia, di dalam Kristus. Kenapa? Sebelum dunia dijadikan, sebelum saya ada. Jadi saudara, dampak di dalam Yesus mati bagi kita itu di planning di dalam kekekalan menuju kemana? Kekekalan. Cuma di dalam sejarah manusia dan masuk dalam sejarah manusia pada tahun 4 sebelum Masehi di sana. Dan dia kemudian 33 tahun kemudian dia mati di kayu salib. Dan itu tonggak sejarah. Seluruh manusia berkumpul dilahirbarukan di satu muara kematian dan kebangkitan Kristus. Hanya sekali dan satu waktu di dalam Ibrani dikatakan. Jadi engkau diselamatkan karena Kristus mati satu kali bagi engkau dan tidak pernah diulang lagi di sana. Luar biasa ya. Jadi kalau saya sudah tahu ini saudara, kalau saya sudah dilahirbarukan, maka seluruh hidup saya ini, nah ini jangan jadi hiperkalvinis atau hiperreform gitu ya. Dikatakan, nah saya berdosa atau tidak pasti selamat.
nggak pasti selamat. Kalau kamu mau pasti selamat itu artinya engkau tidak tahu anugerah. Tapi kalau saya sudah tahu jaminan yang luar biasa karena Tuhan yang jamin, di dalam Kristus itulah saya tidak akan menyia-nyiakan anugerah atau menghina anugerah. Bahasa Inggrisnya itu disgrace, jadi mempermalukan anugerah. Tapi saya akan hidup bersama dengan apa? Dengan kehadiran Tuhan itulah saya membuahkan buah kehidupan yang merupakan buah kudus. Walaupun saya tidak sempurna, saya terus berjalan terus. Kenapa? Saya punya sahur kelahiran baru saya, jaminan keselamatan saya sudah ada di sana, dan itu akan menggenapinya di depan Kristus waktu datang. Jadi seluruh kehidupan saya kehidupan yang berkemenangan hanya di dalam kuasa darah Yesus. Ya kan? Tahu lagu ada kuasa dalam darahnya. Kalau orang Injili menyanyi dengan orang yang bukan Injili beda. Ya kan? Ada kuasa dalam darahnya. Kan sedih gitu. Tapi yang orang mantap, ada kuasa dalam darahnya, darah domba, alas ambil kayak orang baris, wah menang gitu kan. Kalau kita enggak ada kuasa kayak orang berkabung. Kenapa? Karena kuasa itu saudara sudah engkau miliki. Saudara, kalau kita tahu rahasianya, berarti waktu saya hidup, waktu saya menjalani seluruh kekudusan saya, saudara menang enggak melawan ketidakkudusan? Siapa yang menang? Bukan saya, Kristus. Jadi saya orang jelek, iya. Saya orang yang penuh dengan kedagingan, iya. Tapi karena saya tahu Kristus mati bagi saya, maka pertobatan, hati yang bisa kembali, saudara, itu diberi anugerah itu. Dan itu jaminan. Nah, kita bersyukur sekali. Jika ada satu hubungan yang tidak baik di dalam pelayanan kita, dalam keluarga, dalam apapun, saudara, ingatlah benar. Kalau kita semua ditarik ke belakang, kita semua sudah ditebus, diampuni oleh Tuhan, maka kita berjalan di depan di dalam ajaran firman Tuhan. Waktu engkau diampuni oleh Tuhan, engkau tidak mengampuni orang lain. Saudara, apa dikatakan Alkitab? Ya? Saudara, kita bukan orang yang diselamatkan. Jelas. Perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang yang hutang kepada dia. Orang hutang pada raja, diloloskan hutangnya, diampuni semuanya, nggak ditagih oleh Tuhan. Tapi orang itu kemudian menghutangi orang yang kecil sekali, dia cekik orang itu dan tidak mau ampuni. Maka raja mengatakan, engkau dibinasakan. Jadi kalau saya sudah menerima berkat yang luar biasa itu pengampunan. Saudara, ada satu gereja yang pastoral ministrinya itu luar biasa. Ada orang dengan seseorang. Satu orang ini kurang ajar, gitu ya, satu orang ini. Terus dia juga punya bisnis. Dia utang sampai lebih daripada 5M kepada anggota gereja masing-masing. Dan kemudian hamba Tuhannya itu pendetanya mengumpulkan semua pendeta. Ayo semua kumpul semua. Gimana ini ada masalah gini. Oke, kita serahkan pendeta sini. Nah, pendeta saudara panggil. Ayo sini kamu betul utang seperti ini? Iya Pak, ini. Kenapa kamu utang? Ya karena untuk usaha gini. Sampai berapa gitu ya? Akhirnya buka sampai sekitar hampir 12M. 12 kan. Kamu sekarang dituntut oleh lebih daripada 8 orang ini. Kamu akan masuk penjara. Gimana? You mau gereja tangani atau kamu utang sendiri tangani? Ya otomatis orang kalau utangan ya Pak gereja. Tapi yang ngutangi kalau bisa jangan Pak, harus bayar dia gitu kan. Harus urusan perdata atau urusan apapun. Nah kemudian hamba Tuhan itu mengatakan satu kalimat. Kalau engkau adalah orang percaya dan sama-sama orang percaya, dia tanya satu-satu. Yang punya duit banyak ini, apakah dengan 1M berapa gitu ya, berapa ratus juta, masing-masing disebut semua, kan datanya semua. Kalian utang segini dan apakah dengan uang itu kalau tidak dikembalikan kamu kemiskinan? Semua diam semua. Enggak gitu Pak, tapi ya mana Pak? Ya gitu kan saya punya anak, punya istri, punya ini, punya anjing, ini sampai anjing disebut semua. Terus dia tanya, kamu mau selesaikan dengan kasih Allah atau kamu selesaikan dengan cara manusia? Yang keutangan cara Allah. Ya otomatis kan dia kepencar Allah gitu kan.
Tapi yang ini enggak, dia mengatakan, dan saudara waktu di dalam keputusan terakhir, dia mengatakan, kalau dia berjanji mau ngasih kembali Yerusalem. Wah, semua orang enggak. Tapi di antara itu, saudara lewat berapa minggu kemudian, ada sekitar 5 orang merelakan. Enggak dibayar pun enggak apa-apa. Tapi yang 3 orang yang bukan orang Kristen, saudara, jatuh di pengadilan, masuk penjara. Tapi yang Kristen rela. Saudara, gereja yang seperti ini diberkati Tuhan. Tapi kalau menuntut, nah saya datang, gitu ya. Tapi mereka betul-betul menangis, aduh Tuhan, ya karena Tuhan, kau mengampuni aku, gitu. Ya rela lah, gitu. Akhirnya rela. Nah, saudara, kita nggak tahu di masa mendatang. Tetapi orang itu masuk dia. Ya, saya kasih sekarang. Tapi itulah cara manusia. Saudara, itu jelas sekali di dalam cara kita hidup, keselamatan itu sangat-sangat mempengaruhi kita. Ya, ini ya, Pactum Salutis. Perjanjian Allah menjadi jelas. Yang C. Jadi saudara, kita melihat pada satu hal ini. Tindakan judicial atau tindakan hukum Allah, keadilan Allah di dalam pembenaran dan tindakan Allah di dalam penciptaan manusia yang baru. Saudara, itu masuk di dalam satu kondisi bahwa keselamatan itu adalah dari awal mula jadinya sampai pemeliharaan semua dikerjakan Tuhan. Dan tidaklah satu ayat, saudara perhatikan baik-baik, yang pernah melepaskan antara karya Allah dari Tuhan. Tidak ada. Saudara, saya melihat waktu orang mengatakan pada saya, Pak, ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa manusia itu mengerjakan sendiri. Coba saya tanya, coba kamu baca dimanapun ayatnya, kasihkan saya. Satu-satu dikasih di Yakobus apa semua. Saudara, waktu diteliti baik-baik di sana, di Efesus, di mana-mana, di Filipi pasal 2 juga. Waktu diteliti baik-baik, di sana ada 2 kalimat yang penting. Satu adalah karena Allah yang mempunyai maksud tujuan segala sesuatu di dalam kuasa Dia, dan Dia mengerjakan semuanya di dalam anaknya. Dan kemudian yang kedua, di dalam kuasa Roh Kudus yang beroperasi dalam hati orang percaya, yang menjagai hati orang percaya. Saudara, cari nanti ayat apapun, saudara akan menemukan ayat itu. Ayat-ayat keselamatan tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan tanpa hadirnya kuasa Allah. Nggak ada. Maka saya percaya bahwa keselamatan itu betul-betul karya Allah 100%. Tidak ada sisa. Lupa, kan saya harus berbuat baik, betul. Tapi perbuatan baikmu semua lahir dari apa? Buah Roh Tuhan. Memang saya yang bekerja, memang saya melakukan, tapi itu semua hasil dari mana? Bukan kuasa, tetapi kuasa kelahiran baru. Jadi engkau memiliki hati baru, pikiran baru, sehingga engkau menelurkan, yaitu sifat-sifat Allah, kasih Allah, pengampunan Allah di sana. Saudara, ini jelas sekali. Di dalam Alkitab tidak ada yaitu satu pemisahan di dalam pekerjaan Tuhan semua. Oke, kita lanjutkan. Saudara, pandangan Lutheran. Bentar ya. Ini nggak otomatis ya. Jadi sistemnya sistem yaitu manual ya. Setiap mungkin 1 jam atau 2 jam. Nah, saudara, kita akan lihat Lutheran bedanya di mana? Saudara, Lutheran menekankan karya manusia lebih kuat daripada karya Tuhan. Jadi kalau ditekankan sedikit lagi, Lutheran menjadi semi-Pelagianisme. Nah, saudara, beberapa waktu yang lalu banyak orang tanya pada saya, Pak, kenapa Bapak menghilangkan kehendak manusia? Mengapa menghilangkan kehendak bebas manusia? Karena bebas manusia kan ada di dalam Alkitab. Saudara, banyak orang bertanya dengan saya seperti itu. Waktu saya nggak tahu khotbah di mana, khotbah di sini waktu masalah tentang kedaulatan. Banyak orang bertanya pada saya. Saudara, saya tidak bisa menjawab secara tuntas. Kenapa? Karena prosesnya menjawab itu puluhan tahun. Karena saya mengalami itu di dalam pergumulan saya dan pertobatan doktrinal saya. Saya juga sama seperti orang-orang itu. Mengapa tidak ada satu karya pun dari kita yang diperhitungkan oleh Tuhan? Tidak ada. Bukan berarti saya tidak mempunyai hasil buahnya di sana, bukan. Tetapi saudara, harus pandangan kita harus betul-betul seperti Alkitab katakan.
Jadi mulai dari awal sampai muara akhirnya keselamatan, pemutusan hidup kita, semua itu adalah karya Allah semata. Waktu kita diberi kuasa kemampuan untuk melakukan pekerjaan Allah, saudara, itu bukan kemampuan kita. Jelas sekali. Dan itu adalah satu anugerah Tuhan sehingga kau bisa melakukan pelayanan. Dan betul-betul siapa yang melakukan? Kita, bukan orang lain. Kita yang melakukan. Saudara harus tahu ini. Kalau tidak ada Kristus, bagaimana bisa diperhitungkan pelayanan? Gak bisa. Itu jelas sekali. Ya. Nah, sedangkan Lutheran menekankan bahwa kitalah yang bekerja, kita yang berkomitmen, kita yang melakukan. Nah, saudara, gereja itu banyak di sini. Mengapa gereja banyak di sini? Bahkan beberapa orang banyak mengalami ini. Dia mengatakan secara tidak berani, secara tegas mengatakan ini, sehingga akhirnya jadi Lutheran. Dan yang paling jatuh lagi menjadi semi-Pelagianisme. Dan yang paling parah menjadi Arminianisme. Lebih parah lagi menjadi yaitu demonisme. Ya, jadi lama-lama tambah turun itu jadinya tambah gitu. Saudara, di dalam Alkitab kita tahu bahwa secara pandangan Lutheran ini ada beberapa pandangan yang menekankan bahwa iman, pandangan manusia itu pada bagian manusia. Saudara, iman adalah anugerah Allah. Pada saat yang sama manusia juga memiliki iman yang aktif. Jadi iman tanda petik Lutheran sangat menekankan keaktifan manusia dalam karya keselamatan. Jadi ini bukan karya buahnya, bukan, tapi akibat dari anugerah Allah itu terus dilepaskan antara pemutusan dengan keselamatan. Lutheran mengatakan ini tanggung jawab manusia, engkau harus giat melakukan. Nah, saudara, saya punya satu teman dosen yang mengatakan dia Lutheran, dia sudah tua sekali. Dia mengatakan demikian. Kalau orang itu tidak sungguh-sungguh melakukan, maka bisa kehilangan iman keselamatannya. Saya katakan saya tidak setuju. Karena iman yang menyelamatkan tidak pernah Tuhan kasih terus hilang karena kesalahan. Tidak pernah. Karena apa? Itu kalau karya Allah sekali, itu akan terus berjalan. Kita sudah mengadakan perjanjian, betul kan? Kalau Allah yang berkarya, tidak pernah Allah itu akan ambil kembali. Kalau Allah memberikan keselamatan pada kita, dia tidak pernah ambil kembali. Dia berjanji beri, dia tidak pernah karena kesalahanmu dia tarik balik. Tidak pernah. Tidak pernah melakukan itu. Nah, saudara, kalau di sini kita lihat bahwa jika orang yang diselamatkan itu keaktifan imannya tidak melakukan seperti yang Alkitab katakan, dan dia akhirnya jatuh, maka ada kemungkinan dan bahkan dipastikan orang itu bukan orang percaya. Nah, ini tergantung dari apa? Jadi ada sedikit penekanan. Jika engkau tidak menampakkan buahmu, maka engkau bukan orang percaya. Jadi mengukur keselamatan itu dari apa? Dari tindakan kita. Saudara, ini harus hati-hati sekali ya. Yang B sekarang, iman manusia seharusnya aktif dan terus-menerus meresponi pekerjaan ilahi. Tanpa iman yang berkelanjutan atau continuous faith, keselamatan menjadi diragukan dan dipertanyakan kepastiannya dalam melengkapi keselamatan orang tersebut. Nah, saudara, gerakan Lutheran ini akhirnya menjadi gerakan Puritan, dan Puritan itu akhirnya melahirkan Metodisme, terus melahirkan gerakan yaitu seperti sekarang, yaitu gerakan Pentakosta. Itu hampir 250 tahun. Jadi bergerak Pentakosta. Dan akhirnya menjadi gerakan yaitu gelombang ketiga. Yaitu gelombang gerakan Pentakosta gelombang ketiga. Sekarang sedang menuju gelombang yang keempat. Nggak tahu siapa yang mikir gitu ya. Pertama kali istilah gelombang ketiga itu, orang yang mengatakan gelombang ketiga itu adalah Peter Wagner, seorang doktor misiologi yang ada di Fuller, dan dia mengatakan dia selama ini di secara gereja yang demikian, dan dia yang mempromosikan satu gelombang mungkin yang keempat, yaitu Apostolic Church, gereja kerasulan. Jadi akan mengangkat rasul-rasul baru dan nabi-nabi baru. Jadi nanti ada rasul agung yang sudah agung jadi rasul, ya? Jadi nanti ada rasul. Kenapa? Karena yang boleh berbuat mujizat itu hanya orang yang tingkat tertinggi. Nah, di dalam Alkitab hampir semua yang melakukan mujizat itu hampir semua rasul. Maka jabatan rasul itu dibutuhkan. Kenapa? Karena banyak mujizat-mujizat terjadi. Jadi berkenaan dengan mujizat ini, maka dicocokkan dengan pengajaran dalam Alkitab, peristiwa dalam Alkitab, maka diangkatlah rasul. Padahal dikatakan rasul sudah tidak ada. Ya, rasul sudah tidak ada. Karena landasan rasul cuma 12, tidak lebih dari itu. Kita lanjutkan pandangan Katolik.
Saudara, pandangan Katolik mengatakan pengajaran doktrin gereja mendahului keselamatan. Jadi keselamatan itu sangat tergantung oleh gereja. Jadi sakramen gereja, baptisan gereja itu sangat menentukan. Jika tidak boleh. Maka saudara kalau kawin dengan orang Katolik, dia selalu minta diberkati secara Katolik terakhir. Silakan mau diberkati apapun, pokoknya mau dengan cara apapun. Yang terakhir pokoknya kan. Kenapa? Karena bisa menghapus yang semua. Pinter ya. Terus Katolik yang dia. Yang terakhir kan apa? Kalau Katolik di depan terus ini upacara semua, berarti kan kita dihapus gitu kan? Enggak. Katolik minta biasanya terakhir. Saudara, dengan pengajaran seperti ini sebenarnya adalah untuk meletakkan dasar keselamatan itu didasarkan pada yaitu ketaatan sakramen gereja. Misalnya ini pandangan Katolik. Jadi bukan karena yaitu karya Kristus semata-mata, bukan, tapi dari gereja. Yang B, manusia bisa menolak anugerah Allah dan mengabaikan berita Injil. Allah memberikan sufficiency grace melalui penawaran Injil dalam yaitu kerjasamanya tindakan bersama. Jadi Allah bertindak, manusia juga bertindak. Allah menawarkan, manusia meresponi menerima atau tidak. Jadi kalau manusia tidak mau terima, ya udah, nggak ada keselamatan. Kalau manusia mau menerima, ya dia sudah selamatkan. Jadi Tuhan waktu menawarkan tidak punya kuasa untuk membuat orang itu menuruti Tuhan. Jadi tergantung pada siapa? Tergantung pada orang yang ditawarkan. Jadi keselamatan semua tergantung pada siapa? Manusia lagi. Ini kelemahannya. Nah, gratia operan atau bahasa Latinnya, operasi secara anugerah itu hanya di dalam penawaran Tuhan, tidak sampai mengubah hati manusia. Ini di dalam ajaran Katolik. Nah, yang mengubah hati manusia, orang itu harus masuk gereja. Di dalam gereja itulah diubah. Dan bahkan gereja memiliki satu posisi yang istimewa. Saudara, gereja adalah alat anugerah Tuhan. Jadi tanpa gereja tidak ada anugerah Tuhan. Sebenarnya gereja itu siapa? Tubuh Kristus. Jadi bukan tubuh Kristus yang menyebut, sebenarnya adalah Kristus sendiri. Oke, kita yang C. Kerjasama dalam menanggapi penawaran Allah disebut fide informis. Jadi secara iman saya diinformasikan saya bisa terima atau tidak. Melimpahkan anugerahnya. Jadi gratia infusa. Gratia infusa itu anugerahnya itu dimasukkan dalam hidup kita dan meyakinkan kekuatan supernatural manusia. Jadi melalui infusa gratia itu, waktu saya diberi anugerah oleh Tuhan itu, saya mampu dengan daya saya sendiri. Dengan anugerah itu, saya melakukan yaitu perbuatan sehingga Tuhan bisa terima saya. Saudara bisa ngerti ini? Jadi kalau orang-orang reformasi mengatakan seluruhnya itu karya Allah, tetapi waktu orang-orang Katolik mengatakan karya Allah hanya awal, maka dengan karya Allah itu saya mampu melakukan dengan diri saya yang masih ada iman itu yang baik, saya melakukannya dan Tuhan terima saya. Baru Tuhan itu lihat, oh ya betul kamu baik, tak terima. Jadi bisa tahu bedanya ya. Nah, kesalahan dan kekudusan di dalam Katolik itu sangat ditekankan. Maka saudara kalau masuk gereja Katolik itu saudara akan melihat suasananya luar biasa. Tenang, disiplin, wah semua itu ordonya jelas sekali. Sampai khotbah pun harus dari pusat, semua jelas. Nah sekarang pandangan Erwin yang terakhir. Keselamatan adalah kerjasama murni. Jadi anugerah itu dipandang sebagai anugerah secara umum aja. Jadi didapati melalui pekerjaan perjuangan manusia. Walau secara dasarnya mengakui anugerah atau pekerjaan Allah dalam keselamatan, tetapi secara hidup praktisnya tidak mau menerima keselamatan di dalam yaitu diri kekuatan manusia. Yang B, menyangkali pengajaran kejatuhan manusia secara total. Manusia tidak jatuh dalam dosa secara total, masih ada kebaikan. Dalam natur kondisi kerusakan ini, maka masih ada sisa kebaikan yang manusia itu mampu menerima tawaran keselamatan. Jadi manusia itu yang mampu terima tawaran keselamatan. Itu artinya murni sekali ya. Jadi kuasa manusia. Pengampunan dosa didasarkan pada jasa kebaikan Kristus, tetapi penerimaan keselamatan tergantung penuh pada respon atau ketaatan dan tidak taat manusia itu sendiri. Jadi dia percaya pengampunan dosa, ya percaya. Akibatnya penjagaan keselamatan atau pemeliharaan keselamatan didasarkan pada ketaatan terus-menerus manusia. Jika saya suatu hari aduh gak taat sedikit, hilang. Taat lagi bisa. Jadi gak taat lagi hilang.
Jadi hilang nggak gitu ya. Nah ini bagaimana? Nggak tahu. Ini pandangan Arminian. Dulu saya di sini, ya, saya dulu orang Arminian tulen, dan saya tiap hari selama 8 tahun berperang dengan papa saya. Ya reform, saya Arminian. Wah perang apa? Bukan perang anak taat orang tua, bukan perang doktrin. Sampai akhirnya saya dipukul Tuhan dan jadi tidak melawan Arminian, menghasihani orang Arminian, gitu ya. Maka saya bersyukur sekali jika diundang gereja-gereja yang mengajarkan Arminian, puji Tuhan, gitu ya. Oke.